Kisah diawali dengan diperlihatkannya raut wajah ketakutan dari sepasang turis remaja. Bagaimana mereka tidak ketakutan karena sosok penunggu tempat mereka saat ini diketahui baru saja membantai beberapa turis lainnya. Dan ketika sosok wanita itu terus saja baceo membuat panik pasangannya, mereka pada akhirnya berhasil ditemukan hingga tiba-tiba dan inilah kebun jagung Mang Charlie. Kembali ke masa sekarang di mana kita akan diperlihatkan dengan tiga anak muda yang bernama Samsul, Dayat, dan Esih yang di mana mereka berencana akan pergi berlibur ke sebuah tempat terpencil yang bernama Perkebunan Charlie. Dan supaya Dayat tidak merasa kesepian, Esih mengajak satu teman wanitanya lewat telepon agar mau ikut ke dalam liburan ini. I've got an idea about where we can go. Yeah, whereabouts? Latney Mitchell is a place called Charlie's Farm. They say the family that lived there in the 80s was murdered by the locals. Apparently this place is on like 100,000 acres in the middle of nowhere. So you want to go and camp on this Charlie's farm? Yeah, it'll be fun. Singkatnya, mereka pun nampak sedang bersiap dan kita akan diperlihatkan satu lagi wanita cantik yang bernama Epon, teman dari Esih, yang telah sampai untuk ikut bersama mereka semua. You're so sick. Yeah, that is a little bit sick. Come on. Whack. Just hurry up and give me a hand, you idiot. Tanpa membuang-buang waktu, mereka pun memulai perjalanan menuju perkebunan Charlie itu. Dan di separuh perjalanan, mereka memutuskan untuk istirahat di sebuah bar yang kemudian Dayat pun terlihat mulai menanyakan kepada semua orang tentang perkebunan Charlie tersebut. Hey, you ever heard of a place called Charlie's Farm? And you know, it's like she talks to everyone in the bar. Stop. Hey, you guys ever heard of a place called Charlie's Farm? Those guys look like a little creepy. Secara kebetulan, Dayat bertemu pas sepuh yang bernama Mang Oli, yang akan kita sebut saja Oli, yang dimana Oli ini rupanya mengetahui banyak hal tentang lokasi yang akan mereka kunjungi. Di sini, Oli nampak sangat marah dan sangat melarang sekali Dayat untuk pergi ke tempat tersebut. Namun, karena Dayat sudah sangat ingin pergi ke sana, tak mau peduli meski telah diperingatkan berkali-kali oleh Oli, karena Dayat bertujuan ingin sekali melepas masa lajangnya dengan merasakan kehangatan dari tubuh Epon. Dayat yang menentang semua perkataan dari Oli berlanjut di tempat parkir bersama sosok pria yang merupakan teman dari Oli sendiri. Dikarenakan tidak ingin memperkeruh suasana, Samsul pun mengajak mereka semua untuk lekas pergi dari sana. You hear the banjo playing? Ding, 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 ding. Terlepas dari itu semua, mereka pun memilih untuk beristirahat dengan mendirikan tenda untuk berkemah yang disertai hangatnya api unggun yang telah mereka buat. Dayat mulai bercerita yang dimana pada dahulu kala terdapat satu keluarga yang mendiami perkebunan Charlie tersebut yang konon memiliki kebiasaan tak wajar, bahkan bisa dibilang sangat jauh dari luar standar manusia normal pada umumnya. Yang lebih tepatnya, mereka adalah keluarga kanibal yang dimana setiap turis, pelancong, musafir, bahkan seorang penjelajah yang datang berlibur ke perkebunannya pasti akan dibunuh untuk disantap kecuali satu gadis malang yang sedang terikat dan masih dibiarkan hidup, yang ternyata mereka ingin sekali memanjakan sang anak yang bernama Charlie dengan sajian menu favoritnya, yaitu sop iga spesial yang dibuat khusus dari tulang rusuk seorang gadis perawan. Seiring berjalannya waktu, warga sekitar yang sudah lama menaruh curiga pun akhirnya mendesak keluarga tersebut agar segera menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Namun hal itu justru membuat mereka tersinggung dan bahkan sampai berani menyerang balik warga dengan kata-kata ancaman, sehingga seorang tokoh yang ternyata itu adalah Oli semasa muda langsung memberikan peringatan seperti ini. What problem? I don't have a problem. Dari beberapa bukti potongan jasad yang ditemukan membusuk termasuk si gadis tadi, kini warga menjadi lebih yakin bahwa yang sedang mereka hadapi adalah keluarga psikopat yang juga kanibal. Maka tanpa menunggu lama lagi, mereka pun bergegas untuk menyusul Samsul dan ibunya yang tadi sempat melarikan diri ke area perkebunan. Di sisi lain, si ibu sempat menyembunyikan Samsul sebelum warga berhasil menemukan jejaknya dan lantas menjadi sasaran amuk warga hingga tewas tepat di hadapan Charlie sendiri. Billy Bash marries the whole time and laughs.
Namun karena tidak ingin semua wanita yang ikut merasa ketakutan setelah mendengar cerita tersebut, Dayat dengan tegas meyakinkan teman-temannya jika semua kisah itu hanyalah sebuah dongeng saja dan fiktif belaka. Singkat cerita, pagi pun terang, perjalanan mereka pun kembali dilanjutkan dengan meminta petunjuk arah dari seorang teman Esi yang bernama Tony, yang dimana Tony ini merupakan seorang petinju kelas berat, teman baik dari Esi dan juga Samsul sendiri. Sekilas, gambaran menakutkan tentang perkebunan Charlie pun sempat disinggung Tony, di mana pihak kepolisian saja sudah tak mau lagi menjamah area tersebut. Namun, yang tak habis pikir adalah Samsul justru malah merasa tertantang dan terlihat cukup senang mendengarnya, yang kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan tersebut. Selang beberapa saat, akhirnya mereka pun sampai di sebuah tempat yang dimana Dayat menemukan besi tua bertuliskan John Wilson dan sekaligus meyakinkan mereka jika itulah gerbang menuju tempat yang dimaksud, karena menurut cerita John Wilson merupakan nama dari keluarga kanibal yang memiliki perkebunan Charlie tersebut. You've got pants on. It has to be around here somewhere. Setelah merasa terpaksa menempuh perjalanan kaki yang cukup jauh sampai membuat mereka merasa letih, lesu, capek, cangkel, dan singsiremen, akhirnya ditemukanlah sebuah rumah tua yang nampak sudah sangat lama ditinggal pemiliknya, dan masih terlihat beberapa properti yang ada di dalam rumah tersebut nampak berlumuran darah, sehingga Esi mulai merasa khawatir perihal tempat ini yang benar-benar pernah terjadi pembunuhan secara nyata. Hingga ketika mereka mulai tertidur untuk melewati malam pertama di rumah itu, Epon tiba-tiba merasakan kehadiran sosok tinggi besar yang tengah memperhatikan dirinya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Hari itu, Samsul berencana akan membawa teman-temannya berkeliling melihat suasana yang ada di sana. Namun secara kebetulan, mereka kedatangan sepasang turis lainnya yang bernama Gordon dan Alice, yang ternyata sama dengan mereka semua yang sedang mencari informasi tentang perkebunan tersebut. Maka mereka pun akhirnya sepakat untuk melakukan petualangan bersama-sama, di mana mereka memutuskan untuk membagi menjadi 3 tim saja karena mempunyai pasangan masing-masing. Dayat yang memang sengaja sangat ingin sekali bersama Epon melewati jalur yang lain yang pada saat itu dikejutkan dengan hiliwir aroma bangkai manusia yang berasal dari sebuah sumur tua yang ada di sana. Di sisi lain, kedua pasangan Samsul dan Gordon pun memutuskan untuk berpisah. Dengan cara itu, mereka berharap bisa segera menemukan sesuatu yang menurut mereka sangat menarik. Kembali lagi pada pasangan Dayat dan Epon yang kini sudah berjalan cukup jauh hingga mencapai pinggiran sebuah danau kecil, yang pada momen tersebut, Dayat pun langsung membujuk Epon agar mau membuka semua bajunya untuk diajak bermain cih bruy. Anjir, naon cih bruy, sambil berenang di sungai tersebut. Come on. Bersamaan dengan itu, pasangan Gordon berhasil menemukan sebuah gudang terbengkalai yang ketika baru saja masuk ke dalam, langsung tercium hiliwir aroma bau bangkai kembali, serta keberadaan sebuah ranjang tidur yang terlihat seperti masih sering digunakan. Namun, ketika Gordon bermaksud untuk mencari tahu siapa penghuni di gudang tersebut, tiba-tiba ya, Alice yang amat sangat ketakutan pun kembali ke dalam gudang untuk bersembunyi dari makhluk tersebut. Meski akhirnya sosok buta hijau itu pun berhasil menemukan Alice kembali. Bahkan dia tak segan-segan menghabisi nyawa Alice dengan menggilaskan roda traktor tepat di bagian mastakanya.
Beralih ke tempat lain, sejak tempo hari mengetahui kepergian Samsul bersama Esih ke perkebunan Charlie, kini Tony terlihat sangat mencemaskan keselamatan mereka yang sehingga Tony pun meminta izin kepada istrinya untuk segera pergi menyusul mereka. They're old enough to take care of themselves. Want to go with me? Hell no. If you want to go, you go on your own. I'll see you in a few hours. Sementara itu, perjuangan Dayat dalam misi bisa menikmati tubuh Epon pun sudah hampir mencapai puncak keberhasilan. Namun, belum juga sempat melakukan eksekusi. Dayat sudah harus berurusan langsung dengan si buta Hejo yang ujung-ujung saja cumaguk di hadapannya. Dan sungguh naasnya, pisang Ambon kebanggaan Dayat pun seketika ditebas sampai akar-akarnya. Melihat hal itu, Epon pun dengan sekuat tenaga berlari untuk menyelamatkan dirinya. Akan tetapi, semuanya pun nampak sia-sia karena makhluk itu dapat menangkap Epon dan berakhir semengerikan ini. Di saat hari perlahan mulai gelap, kepanikan yang luar biasa juga dialami pasangan Samsul dan Esih, yang mana ternyata mereka pun tak luput dari incaran sosok buta Hejo tersebut. Di sisi lain, kehadiran Tony di sana tak lantas membuat situasi pun menjadi kondusif. Alih-alih Samsul yang turut membantu penyerangan itu pun akhirnya harus tewas secara mengenaskan. Alhasil, kini hanya tersisa Esih seorang diri. Itu pun dia masih harus berjuang menghindari ancaman si raksasa yang terus saja mengejarnya. Hingga pada posisi di mana Esih sudah bingung harus kabur kemana, Esih malah memutuskan untuk masuk ke dalam mobil yang tentu saja membuat si buta Hejo pun langsung menuju kepada dirinya. Ketika tersadar, Esih sudah harus membobol kotak kayu yang mengurung dirinya. Dari situ, dia pun mulai berasumsi akan kebenaran cerita seram yang banyak dibicarakan orang lain. Esih yakin jika lorong sempit ini merupakan tempat rahasia yang dimana si raksasa atau si buta Hejo itu telah membuang semua jasad para turis yang menjadi korban kesadisannya. Untuk saat ini, tidak ada yang Esih pikirkan kecuali bagaimana caranya supaya bisa keluar dari tempat terkutuk ini secepatnya. Maka dia pun perlahan-lahan melangkahkan kakinya hingga menemukan sebuah taraje atau tangga menuju jalan keluar. Namun, kemunculan monster itu pun lantas memaksa Esih untuk pergi bersembunyi di antara semua mayat-mayat yang ada di sana. Merasa memiliki kesempatan, Esih pun mulai menaiki taraje itu kembali. Dengan bantuan dari Oli, akhirnya Esih berhasil keluar dari lubang maut yang tak lain dan tak bukan merupakan sumur tua yang ditemukan oleh Dayat dan Epon. Namun, ketika mereka hendak kabur dari tempat tersebut, tiba-tiba saja sebilah kampak pun menancap tepat di punggung Oli yang langsung membuatnya tewas seketika. Sementara Esih masih punya sedikit kesempatan untuk melarikan diri setelah satu peluru yang dia tembakan berhasil membuat Charlie roboh tak berdaya. Dan di penghujung kisah terlihat Esih berusaha meraih kunci truk yang akan dia gunakan untuk pergi dari sana. Namun yang sungguh disayangkan, Charlie ternyata masih bisa bangkit untuk membunuh Esih yang dengan ini terbukti bahwa jiwa psikopat Charlie semakin menjadi-jadi karena dia sangat ingin membalaskan dendam atas kematian kedua orang tuanya. Dan film pun selesai. Secara emosional dari segi seramnya sendiri, film ini bisa membuktikan kepada kita jika sesungguhnya jangan pernah berbuat maksiat, apalagi berzina di tempat sembarangan. Ingat teman-teman, jauhi zina, dekati Sang Pencipta. Pengabdi Film undur pamit, sampai ketemu lagi di film berikutnya. Berlanjut di tempat parkir bersama sosok beralih ke tempat lain sejak tempo hari mengetahui kepergian Samsul bersama Elis. Wah, anjing hese.
Dayat sudah harus berurusan kemana atau berurusan